iPhone yang masih memiliki desain kekinian dan harganya termurah untuk saat ini dia iPhone 11. Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edit. Si iPhone 11 ini menurut gua kalau dilihat penampakannya dari jauh cukup membingungkan gitu. Apalagi kalau udah dikasih casing ringke seperti ini. Karena dilihat dari jauh untuk bumper kameranya, bulatan kamera itu mirip-mirip dengan iPhone 12. Kalau dengan si iPhone 13 sudah ketahuan banget ya, berbeda untuk bulatannya. Tapi dengan 12 itu bener-bener mirip gitu. Jadi ya menurut gua orang bisa akan bingung gitu. Ini sebenarnya 11 atau iPhone 12 gitu. Ngomongin desain, emang desain iPhone 11 masih mirip-mirip sama iPhone terbaru ya. Sama iPhone 13 beda di peletakan lensa, besar lensa, notch yang lebih kecil, dan frame yang lebih flat. Dan menurut gua selebihnya sih masih mirip banget. Makanya gue bilang untuk desain iPhone 11 ini masih cakep banget buat dipakai di tahun 2022. Buat sekedar info, iPhone 11 ini keluar dari tahun 2019. Berarti udah 3 tahun yang lalu, yang mana biasanya kalau HP Android itu bahasa desainnya udah lumayan beda. Tapi itu merupakan salah satu nilai plus menurut gua buat si iPhone. Jadi nggak kelihatan jadulnya. Dan masalah desain menurut gua iPhone 11 ini masih oke banget dipakai di tahun 2022 ini. Sekarang kita mau lanjut ngomongin masalah spesifikasinya. Prosesor A13 Bionic dengan RAM 4GB. Ya, gua tahu iPhone itu nggak penting, RAM itu apa. Oke. Buat dipakai sehari-hari udah powerful banget ya. Nggak pernah ada lag, scroll juga lancar banget, multitasking juga smooth banget. Pas gua cek pakai Antutu, skornya ada di 629 ribuan. Pantes aja tuh HP ini smooth banget ya pas gua pakai main game juga. HP ini tuh lancar banget tanpa kendala. Dipakai push rank ML, dijamin lancar ya, bukan dijamin menang. Kalau itu sih tergantung dari skill dan tim kalian. Dipakai main PUBG juga lancar banget. Settingan udah bisa sampai rata kanan. Dan juga kalau kalian main game Genshin Impact, kalian juga bisa setting rata kanan. Tapi settingan terbaik menurut gua tetap ada di mid ya. Kalian main di 60 fps. Atau high, kalian main di 30 fps. Karena kalau kalian paksain di high 60 fps bisa aja, tapi HP kalian pasti cepet panas. Karena HP ini menurut gua HP yang tipis. Jadi sirkulasi udaranya tuh nggak gitu bagus ya dibanding dengan HP-HP gaming Android. Buat baterainya sendiri, iPhone ini punya baterai 3110 mAh. Emang kelihatan kecil banget ya buat di zaman sekarang. Tapi yang perlu diingat, ini iPhone bro. Oke. Dengan baterai segitu, iPhone ini udah sangat cukup banget menurut gua dipakai buat seharian. Biasa gua pakai buat chatting, sosmed, browsing, gaming sedikit, main Clash Royale. HP ini tetap aman gua pakai sampai malam hari. Buat charge-nya sendiri, iPhone 11 itu maksimal cuma bisa di 20 watt. Berhubung gua nggak punya chargeran 20 watt, akhirnya gua pakai chargeran iPad gua yang 12 watt. Buat ngecharge sampai penuh dari 10% butuh waktu kurang lebih 2 jam. Di bagian layar, iPhone 11 ini punya bentangan layar 6,1 inch IPS LCD. Belum OLED ya kalau si iPhone 11 yang biasa. Resolusinya 828 x 1792 pixel. Atau bisa dibilang cuma HD+, belum Full HD+. Masih 60 Hz juga dengan 326 ppi. Secara logika tampilannya harusnya kurang tajam ya. Tapi so far selama gua pakai beberapa bulan, gua berasa ya biasa aja sih. Palingan yang gua rasain kurang ada di panelnya kalau dibandingin sama panel HP yang udah OLED. Buat refresh rate-nya menurut gua nggak masalah sih. Secara HP daily driver gua, si Poco F2 Pro juga masih 60 Hz. Jadi gua nggak ada komplain sih. Sebenarnya gua tuh jarang banget ya perhatiin soal kualitas speaker dari sebuah handphone. Palingan ya gua perhatiin adalah apakah speakernya masih mono atau udah stereo. By the way, si iPhone 11 ini udah stereo ya, speakernya ada di bagian bawah dan juga di bagian earpiece. Tapi berbeda dengan si iPhone 11 ini yang gua agak notice ya untuk kualitas suaranya ya. Bassnya deep, suaranya juga nggak pecah. Jadi buat dipakai dengerin lagu atau nonton film enak banget.
Lanjut ke bagian kameranya. iPhone 11 punya 3 kamera, 2 di belakang dan 1 di depan. Buat di belakang ada lensa utama 12 megapiksel dengan f1.8 dan OIS. Lensa ultrawide 12 megapiksel f2.4. Buat kamera depannya ada 12 megapiksel juga dengan f2.2. Buat hasil fotonya udah cakep banget ya menurut gua. Apalagi kalau dipakai foto outdoor di siang hari dan cahaya yang cukup, hasilnya lumayan tajam, natural, dynamic range-nya juga oke banget. Untuk kondisi di malam hari menurut gue juga masih lumayan tajam, walaupun banyak flare ya kalau terdapat cahaya gitu atau lampu-lampu. Dan untuk lensa ultrawide-nya agak sedikit keteteran menurut gue kalau untuk kondisi malam hari. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang dari iPhone 11 di resolusi 4K 60 fps. Terlihat kalau di resolusi maksimum dia masih stabil banget ya. Ini gua sambil jalan masih kelihatan stabil. Tentunya kalau diganti ke 30 fps jauh lebih stabil ya. Dynamic range-nya juga oke. So emang perekaman iPhone itu emang gak ada lawan menurut gua. Gimana menurut pendapat kalian? Nanti kita akan coba di kamera depannya. Dan ini kamera depannya iPhone 11. Dia bisa 4K juga 60 fps. Gimana hasilnya? Kalau gue lihat di viewfinder dia masih stabil ya. Dynamic range-nya juga masih oke. Gimana menurut pendapat kalian? Langsung tulis saja di kolom komentar di bawah. Ngomongin soal iPhone tentu aja nggak lepas dari ngomongin softwarenya. Walaupun iPhone ini udah keluar 3 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini masih disupport oleh Apple soal update softwarenya. Prediksi gua sih untuk iPhone 11 ini bakal disupport sampai 6 tahun ke depan ya. Yang mana kalau handphone ini keluar di tahun 2019, berarti software terakhir yang didapat harusnya di tahun 2025. Hal ini tentu aja berbeda dengan handphone Android yang ada di pasaran ya, yang biasanya cuma disupport 1-2 tahun aja untuk softwarenya. Buat harganya sendiri, iPhone 11 ini gue beli second inter storage 128GB di 7.750.000-an. Tapi buat kalian yang mau beli garansi resmi Indo, langsung aja cek di website iBox. Yang 64GB itu harganya di 7.999. Dan untuk yang 128GB harganya ada di 9.249.000-an. So, kesimpulannya apakah iPhone 11 ini masih layak dibeli di tahun 2022? Menurut gue masih sangat layak banget ya, terutama buat kalian user iPhone yang lebih jadul, kepengen ganti ke iPhone yang lebih baru tetapi nggak mau yang paling terbaru karena harganya masih lumayan mahal, ataupun kalian user Android yang pengen ngerasain iPhone
yang nggak terlalu mahal dan tentunya masih stylish ya untuk desainnya. Dan juga bukan cuma desain tetapi juga kemampuannya masih sangat mumpuni. Oke, kira-kira segitu dulu aja untuk review dari iPhone 11 di tahun 2022 ini. Buat kalian yang punya pertanyaan langsung drop komen aja di bawah. Seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, di share, dan juga di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye guys!